Halo semuanya, sekarang kita lagi di Bandung, kita mau review Hyundai Grand i10. Sebelum gue mulai reviewnya, gue pengen ingetin kalau misalnya pemain di kelas city car ini banyak banget, lebih banyak dibanding mobil keluarga. Kita absen satu-satu ya. Pertama ada Hyundai Grand i10 ini, kedua ada Kia Picanto, lalu ada Honda Brio, Toyota Etios, Daihatsu Sirion, Mitsubishi Mirage, Nissan March, Suzuki Celerio, Suzuki Splash. Gila, Suzuki marak banget ya, punya dua. Oke, kita lanjut aja. Pertama, soal desainnya. Menurut gue ini adalah salah satu city car dengan desain paling niat dan paling cantik yang beredar sekarang. Bahkan kalau misalnya gue disuruh bikin top 5 city car tercantik, mungkin dia masuk. Untuk desainnya, dia menggunakan gaya fluid sculpture seperti Hyundai zaman sekarang, hanya saja lebih sederhana kalau misalnya lo bandingkan dengan Tucson baru atau Santa Fe baru. Dan untuk kelengkapan standar, dia sudah punya lampu LED DRL sebagai standar di dekat fog lamp ini. Dan ini menjadikan dia salah satu city car yang punya LED DRL sebagai standar. Meskipun di bagian lampunya dia masih biasa ya, diamond cut biasa. Jadi kalau misalnya untuk projector headlamp dia nggak punya. Seingat gue yang punya proyektor itu cuma Picanto sama Sirion deh. Dan untuk chrome, dia cuma punya chrome di bagian sini. Jadi pas ya, nggak norak dan nggak lebay juga. Lanjut ke samping, kita akan menemukan ini adalah velg berukuran 14 inci yang ini motifnya unik ya. Kayak tanda plus gitu, ya nggak sih? Dengan ban, ini sebenarnya bannya mereknya agak kurang familiar untuk orang Indonesia karena mereknya ini ban Nexon. Ini ban dari Amerika yang mungkin orang Indonesia jarang dengar. Dia memiliki ukuran 165/65 R14. Jadi lebih kecil daripada Mitsubishi Mirage yang kemarin gua tes karena dia 15 inci. Dan sama seperti Mirage, dia sudah memiliki lampu sen di spion. Seperti ini. Berikut antena radionya ada di belakang. Dan kalau misalnya lo adalah orang yang cukup iseng, pengen neken-neken bodi mobil gitu ya, dia cukup nggak terkesan kaleng di beberapa bagian. Jadi build quality-nya bisa dibilang bagus untuk sebuah city car. Dia punya rem cakram di depan dan tromo di belakang, sama seperti city car lainnya, dan juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Kita berlanjut ke belakang. Oke, jadi ini bagian belakangnya. Dan kalau misalnya Hyundai i10 nggak pakai Grand, yang dulu itu kan lampunya manjang ke atas. Kalau sekarang dia agak ke samping sedikit dengan aksen chrome di bagian sini. Sedikit tapi cukup cantik, dan dia tidak dilengkapi dengan spoiler ekstra seperti Mitsubishi Mirage, tapi nggak terlalu masalah deh. Sudah ada wiper belakang, sudah ada defogger, dan kita mendapatkan top pembuka bagasi itu yang elektrik. Bahkan kalau misalnya kita pakai kuncinya nih ya, kita bisa membuka bagasi dengan menekan tombol ini. Nggak ada bunyinya, tapi bagasi ada kebuka. Dan ini dia bagasi dari Hyundai Grand i10. Dia kapasitasnya tergolong luas, lebih luas daripada Mitsubishi Mirage, lebih luas daripada Nissan March, apalagi Honda Brio. Tapi masih kalah luas dibanding Toyota Etios. Dan dia punya tray yang nanti bisa kita lepas dengan mudah. Kali 1, 2, kita lepas. Dan di baliknya dia punya ban serep, ukurannya full size, tapi dia masih velg kaleng ya, jadi belum velg alloy seperti keempat rodanya. Dan dongkrak-dongkraknya tersimpan di bagian sini. Penyimpanannya cukup rapi ya. Oke, kita tutup dulu. Terus dalamnya gimana? Ayo masuk. So, interior Hyundai Grand i10. Mungkin kalau desain dashboardnya masih memiliki bahasa fluidic design, tapi tidak sedinamis Tucson atau Santa Fe. Dan berita baiknya, kualitas plastik di Hyundai Grand i10 ini sama dengan kualitas plastik di Hyundai Santa Fe. Kalau di mobil murah kayak Grand i10 ini boleh, tapi kalau di Santa Fe dashboard plastik nggak deh, nggak banget, makasih. Dan untuk posisi mengemudinya, dia memiliki tilt steering, tapi tidak bisa teleskopik alias maju mundur. Dan kalau misalnya ini joknya terlalu rendah atau terlalu tinggi buat lu nggak bisa diubah-ubah karena dia tidak punya pengatur ketinggian. Ini padahal tipe termahal loh, tapi dia tidak punya pengatur ketinggian. Mungkin untuk versi berikutnya boleh ya ditambahin.
Padahal untuk ukuran orang Indonesia dia memiliki posisi mengemudi yang sangat pas, pandangan ke depan pas, tapi dia setengahnya sudah memiliki reclining dan sliding standar sih ya. Dan berikutnya untuk audionya, kita mendapatkan audio aftermarket dengan merek tidak jelas, gua nggak tahu ini mereknya apa. Tapi fiturnya cukup lengkap karena dia sudah punya GPS, tapi jangan terlalu berharap karena kalau kita misalnya pencet can't launch, ya udah berarti GPS-nya pajangan doang, nggak bisa dipakai. Dia punya fungsi untuk DVD, radio, untuk musik dari USB dan segala macamnya. Kalau ada koneksi Bluetooth, kalau misalnya punya smartphone boleh ya dikoneksiin ke sini. Link port buat konektivitas iPod, lalu TV. Kita coba ya. Small signal, oke berarti kita harus pasang TV tuner. Lalu apps, dia punya untuk memutar film, ada juga buat internetan, untuk membaca SD card juga ada. Lalu ada aux, ya pokoknya banyak lah fiturnya, tergolong lengkap. Meskipun gue agak menyayangkan kenapa navigasinya tidak bisa dipakai. Tapi meskipun dia punya monitor, dia tidak punya sensor parkir maupun kamera parkir, jadi dia pakai sensor parkir tuh jeduk. Jadi kalau misalnya lu mundur, ada bunyi jeduk, itu artinya udah berhenti. Sekarang kita cek yuk gimana kualitas suaranya. Jadi kualitas suaranya sebenarnya standar ya, jadi bukan terlalu bagus amat. Dan parahnya lagi, untuk equalizer itu hanya bisa dipakai kalau misalnya musiknya dari USB atau CD. Kalau misalnya musiknya dari Bluetooth, equalizernya nggak bisa dipakai. Yaudah, kita matiin aja yuk. Padahal untuk posisi mengemudinya, ini tergolong pas dan nyaman, karena jarak dari tangan ke setir itu pas, jarak dari kaki ke pedal-pedalnya juga pas, dan dia punya posisi tuas transmisi ini yang juga bagus. Dan untuk tipe GLS ini dia punya headrest terpisah, jadi tidak menyatu seperti Honda Brio, jadi bisa diatur sesuai tinggi kepala lu. Nah, berikutnya soal kepraktisan, dia memiliki kepraktisan yang tergolong bagus ya, karena aki di glove boxnya ya lumayan lah, ada storage juga di sini, dan mungkin kita tidak akan mendapatkan storage di bagian bawah sini seperti pada Mitsubishi Mirage, tapi kita mendapatkan rak penyimpanan di bawah jok depan. Praktis sekali, meskipun untuk door trimnya dia tidak seberapa besar ya, paling tidak lebih luas daripada Mitsubishi Mirage. Oke, itu tadi kepraktisannya. Lalu kita bicara soal AC-nya, dia masih model putar, tapi bukan putar-putar seperti kompor gas. Dan dibandingkan Mitsubishi Mirage Exit misalnya, dia tidak punya mode auto, jadi cuma untuk mengatur kecepatan kipas, pengatur suhu, arah hembusan, untuk aliran udara, dan defogger. Udah, itu aja untuk fitur-fitur dari AC-nya. Berikutnya dia punya juga pasang cup holder di sini. Kalau ada di sini bisa buat naruh koin, naruh yang kecil-kecil. Ada juga storage buat naruh misalnya duit, receh, tempat parkir. Ini juga tempat penyimpanan di belakang ada satu. Untuk bahan jok dia memakai bahan kain dan vinil di sini. Perlu diperhatikan juga karena untuk bagian sini mungkin gampang kotor kalau misalnya lu kurang rapi orangnya. Tapi untuk bagian yang hitam ini mungkin bisalah mengaburkan noda. Dan kalau misalnya di beberapa mobil dia sudah memiliki 6 speaker sebagai standar. Di varian GLS ini, GLS varian paling mahal cuma ada 4 speaker. Kualitas plastik door trimnya juga biasa aja ya, karena ini rakitan India. Dan kita mendapatkan tombol untuk melipat spion, untuk mengatur spion elektrik juga ada. Lalu untuk kunci dan power window. Dan power window untuk pengemudi dia sudah dilengkapi dengan auto down, tapi tidak dengan auto up seperti R3 yang sebelum facelift. Sekarang kita mau lihat speedometernya ya. Wah, pas banget. Kan kita tadi ngerasain ya, pas dinyalain sedikit getar, tapi setelah itu getarannya sangat-sangat halus seperti halnya mesin 4 silinder pada umumnya. Dibandingkan dengan safety car lain yang bermesin 3 silinder, ini jauh lebih halus dan lebih kedap.
Dia punya MID di sini yang bisa kita atur melalui tombol di setir. Tapi ya di setirnya cuma ada tombol buat trip sama reset doang, nggak ada tombol buat steering switch audio control. Kita lihat kita punya sisa bensin, ini masih cukup 234 km dengan setengah tangki. Lalu kita punya konsumsi BBM 7,5 liter per 100 km. Jadi kalau makin kecil angkanya itu berarti makin irit. Lanjut, konsumsi BBM real time, kecepatan rata-rata, jam, trip A, trip B, ya kembali lagi ke situ. Jadi untuk MID-nya dia ukurannya sangat lengkap, bisa menyaingi sesama city car. Oke, depannya udah, sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Oke, ini dia kabin belakang dari Hyundai Grand i10, dan ini adalah salah satu city car dengan kabin terlapang yang pernah gue rasakan. Karena ini headroomnya cukup tinggi ya, untuk tinggi gue 180 cm. Ini jok udah gue atur untuk posisi mengemudi gue juga. Dan masih ada legroom yang sangat lega untuk sebuah city car. Serius, ini lega banget loh. Dan kalau misalnya kita setel jok depannya jadi paling maju, maka legroom yang kita dapat sangat lega. Dan enaknya lagi, ini sandarannya di setel sangat rebah. Jadi kalau mau kita dudukin, ini sangat nyantai. Dan enaknya lagi ada 3 buah headrest full size. Jadi kalau misalnya di city car yang kemarin gua tes itu headrestnya cuma separuh, ini baru headrest beneran. Jadi kalau mau dudukin tuh enak banget gitu ya. Dan untuk kepraktisannya, dia punya kantong di sini. Tapi tidak ada kantong penyimpanan di balik jok depan. Dan untuk pelipatan bagasinya bisa seperti ini. Dan bagasi yang dihasilkan tergolong luas meskipun tidak rata lantai, karena dari sini ada sedikit turunannya ya. Tapi nggak masalah deh, karena kepraktisannya begitu bagus. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari city car yang sangat nyaman dan lega di belakang, ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Hyundai Grand i10 kalau dimodif keren juga loh. Untuk mesin dan rasa berkendaranya, tunggu di part kedua.